sedikit banyak sudah membuka apa yang terjadi dan apa yang kita rasakan. Saya punya satu hal yang membuat saya bertanya-tanya hari ini. Kita tidak lagi di masa kampanye. Seingat saya sih nggak ada tokoh yang hadir di sini, tapi ada ribuan orang yang ada di sini. Boleh tepuk tangan untuk kita semua. Apa yang menjadi alasan kita ada di sini? Apa? Perubahan. Apa lagi? Keadilan. Oke, apa lagi? Kemarahan. Oke, apa lagi? Keputusasaan. Oke, apa lagi? Frustasi. Oke. Kesetaraan. Saya rasa ini tempat yang tepat untuk menyatakan kepada kita kawan-kawan semua ini tidak sendiri. Yang punya perasaan itu banyak. Yang marah banyak. Dan kita harus sama-sama punya perasaan itu dan tetap pegang perasaan itu. Kenapa? Penting untuk menjaga kewarasan kita untuk tidak pasrah. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang pasrah dengan keadaan, yang mau didikte begitu saja, yang akhirnya kita cuma jadi yang dicukuk hidungnya ikut kemana-mana. Kita berhadapan dengan kondisi seperti itu kawan-kawan. Kawan-kawan, saya yakin teman-teman semua percaya bahwa kepemimpinan itu adalah amanah yang luar biasa, betul nggak? Selain dari kualitas dari figur, ada satu hal lain yang rasanya harus kita perhatikan, yaitu adalah proses. Semua hadir dari sebuah proses dan semakin berkualitas pemimpin, ia adalah pemimpin-pemimpin yang lahir dari proses yang berkualitas. Tapi jangan lupa, pemilu ini dimulai prosesnya dengan sebuah pelanggaran etik yang meloloskan salah satu calon wakil presiden untuk masuk di dalam kontestasi. Bukan saya yang bilang pelanggaran etik, tapi sebuah lembaga yang terhormat menyatakan bahwa ada kesalahan pelanggaran etik, hal itu harusnya tidak terjadi. Lalu setelah itu apa yang dilakukan? Ternyata pendaftaran itu harusnya nggak bisa didaftarkan karena KPU belum punya peraturan KPU yang mengatur bahwa regulasi itu bisa dimulai di pemilu ini. Pendaftaran masuk sebelum regulasi ada. Dampaknya apa? KPU komisionernya diputus melanggar etik oleh DKPP. Bayangkan, kita berada di dalam proses yang katanya pesta demokrasi, tapi penuh dengan pelanggaran etik. Tapi proses yang kita lalui itu adalah proses yang tidak berkualitas. Apakah akan menghasilkan pemimpin yang berkualitas? Apakah akan menghasilkan pemimpin yang baik? Kawan-kawan, hal ini hanya menjadi pintu gerbang yang menormalisasi kecurangan, yang menormalisasi nepotisme, yang menormalisasi mengerahkan aparat negara, lembaga-lembaga negara untuk kepentingan-kepentingan politik. Jadi ini bukan soal kekalahan dari pasangan Amin. Bukan soal padamnya semangat perubahan. Tapi ini soal bagaimana masa depan negeri ini akan dicatat dalam sejarah. Jangan sampai tahun 2024 memulai sebuah sejarah baru di mana kebusukan, nepotisme, kong kali kong, dan berbagai kecurangan-kecurangan jadi normal. Maka dari itu tadi saya sampaikan, semangat, rasa marah, rasa resah, rasa ingin melawan yang ada dalam diri kawan-kawan harus tetap ada dan abadi dalam diri kawan-kawan. Karena kalau tidak, sejak hari ini atau bahkan sejak 4 hari yang lalu, kita semua sudah tiarap di depan sebuah kekuatan yang tidak lagi memegang nilai etika. Di depan sebuah kekuatan yang tidak lagi merasa suara rakyat itu penting. Kita lihat bagaimana dalam prosesnya, pemenang tidak pernah begitu jauh melibatkan masyarakat.
tidak melihat kita dalam posisi setara. Saya punya keyakinan bersama Ubah Bareng. Ketika ada yang bilang, demokrasi di Indonesia ini masih buruk. Kenapa? Masyarakatnya literasi demokrasinya rendah. Apa yang kita lakukan? Apakah kita memanfaatkan itu? Tidak. Kita tingkatkan kualitasnya, kita naikkan literasi demokrasinya. Itu komitmen kita. Itu proses yang kita lalui. Kalau dibilang ini adalah omon-omon, perubahan bukan omon-omon kawan-kawan. Perubahan sudah kita mulai dari awal. Dan itu buktinya termasuk kita semua di sini adalah bukti dari perubahan itu sendiri. Jadi kawan-kawan, tolong diingat, tolong dicatat, tolong dipatri dalam hati kalian. Keresahan itu harus tetap tumbuh. Keinginan untuk pemerintah yang berkualitas, yang berintegritas, itu harus selalu ada. Dan mulai hari ini, kita kawal proses tersebut, kita pastikan proses ini berkualitas, tidak ada kecurangan, dan jangan sampai ini melukai integritas dan melukai apa yang menjadi masa depan kita 5 tahun ke depan. Saya Rizal Pratama, terima kasih.